kultur shock ya. Orang Indonesia yang pertama kali ke Kuala Lumpur cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin cuy. Jadi guys ya, di video kali ini ya saya ingin mereaksi suatu video ya yang mana di sini kultur shock cuy ya. Kultur shock ya. Orang Indonesia yang pertama kali ke Kuala Lumpur cuy ya. Jadi saya juga orang Indonesia yang memang belum pernah ke Kuala Lumpur. Jadi saya pun penasaran cuy. Seperti apakah nih ya komentar ataupun culture shock mungkin ya orang Indonesia ini yang pertama kali ke Kuala Lumpur cuy. Tentu saya pun penasaran melihatnya. Mari kita tengok sama-sama videonya. Buat korang semua mungkin yang baru berjumpa dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar cuy. Langsung saja kita tengok guys videonya. Jom. Oke, kita tengok videonya. Pertama kali ke Kuala Lumpur, apa yang bikin kaget? Apa yang bikin kaget ketika pertama kali ke Kuala Lumpur? Oke. Ini first time cuy ya, artinya orang Indonesia pertama kali ke Malaysia, ke Kuala Lumpur khususnya. Pas pertama kali ke KL, Pertama kali ke Kuala Lumpur yang bikin kaget adalah banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana. Dan juga mungkin sangat modern kali ya, kelihatan bedanya gitu kalau di Indo. Dan juga transportasi juga banyak banget, itu yang kayak bikin kaget gitu, kayak apa ya, ya macam kereta tapi banyak berbagai jenis. Berbagai jenis gitu. Bus, terus taksi juga berbagai jenis gitu. Itu yang bikin kaget. Oh ya, benar-benar. Terus makanannya juga kayak apa ya? Ya mungkin kayak percampuran ras juga dan juga budaya. Jadi banyak banget makanan yang emang unik gitu. Rasanya unik gitu. cuy ya. Makanan itu kayak unik-unik gitu. Yang emang yang nggak ada di Indo dan ada di Malaysia. Dan di Malaysia tuh banyak orang-orang yang emang makanan khasnya gitu. Tuh kayak nasi kandar. Terus kasih lemak yang emang kayak di Filipina ada, tapi ada di Malaysia yang langsung ada gitu kan. Itu yang bikin unik gitu, bikin kaget. Oke, sebentar guys. Salah satunya pertama adalah gedung-gedung tinggi yang memang orang Indonesia ini cuy shock ya melihat, oh ternyata di Kuala Lumpur tuh banyak gedung-gedung tinggi cuy ya. Wow. Yang kedua adalah apa tadi cuy? Makanan ya. Makanan juga ya yang memang beragam, bermacam ragam, mungkin yang di Indonesia tidak ada seperti itu ya. Contohnya kayak roti canai, nasi kerabu, apalagi tadi ya. Nasi kandar begitu ya, dan roti canai ya. Itu yang buat orang Indonesia ini shock terhadap apa yang dia rasakan di Kuala Lumpur, Malaysia cuy ya. Wah, yang selanjutnya apa lagi nih cuy? Harganya cukup murah-murah. Harga Lebih murah. lebih murah. Wah, gila. Kalau dari gue keren. sih, gue yang bikin kaget pas pertama kali ke Kuala Lumpur, gue ngelihat airportnya beda jauh. Maksudnya bentar. apa ya? Airportnya lebih bagus. Airport Kuala Lumpur lebih bagus dibanding Indonesia. Wow. Wah, ini makin buat saya penasaran cuy. Makin saya menggebu-gebu nih ya. Meronta-ronta jiwa saya untuk bisa langsung melihat Kuala Lumpur cuy ya. Amin. Wah, gila ya. Oke, seperti Beda apa? jauh. Maksudnya apa ya? Gue pikir Malaysia tuh kayak negara yang ya udah biasa aja gitu, nggak semaju itu. Kayak misalnya kalau kita ke kemana ya, ke Semarang kali ya, Semarang atau kemana gitu. Ternyata Kuala Lumpur tuh udah sangat maju. Wah, gila, gitu. sangat Dan maju. kalau dilihat dari segi kerapian, culture, orang-orangnya gitu, memang masih banyak ya kalau kita ke sana tuh ya kayak ngelihat orang Indo gitu loh. Terutama ngelihat banyak yang berkerudung. Beda kalau ke negara lain tuh dikit lah yang berkerudungnya. Kalau di Malaysia tuh kan mayoritas Muslim ya. Mungkin berapa persen itu, cuy tapi Islamnya di kalau Malaysia ya? Boleh bantu beda lah komen gitu cuy ya. tingkat ke alayannya ya. Kayak misalnya dari segi, ini subjektif sih, tapi dari segi misalnya transport tuh rapi ya. Pas masuk mereka bisa ngantri, nggak yang beda lah pokoknya. Kalau misalnya kita lagi flight nih dari negara luar ke Indonesia, terus banyakan orang Indonesia kayak susah gitu disuruh ngantri tuh. Pasti akan ada 2 baris, akan ada orang yang ngobrol satu sama lain, bahkan ada yang nyelak gitu. Nah kalau di Kuala Lumpur pertama kali nggak kayak gitu. Dari segi cuaca Wah, gila guys ya.
budaya ngantri ini yang membuat banyak, bukan hanya orang Indonesia ini guys ya, banyak sekali mungkin ya, banyak dari video-video yang saya tengok cuy ya di YouTube, di mana-mana pun itu banyak sekali komentar dari orang-orang Indonesia cuy yang apa ya, shock ataupun ada yang apa ya cuy ya, terharu istilahnya dengan budaya ngantri yang ada di Malaysia cuy, yang karena mungkin dari didikan dari dasar mungkin cuy ya, mungkin dari sekolah dasar begitu ya, dari orang tua, dari lingkungan begitu guys ya, mungkin banyak mengajarkan tentang budaya ngantri ini yang membuat mungkin di Indonesia gimana cuy ya, minim ya istilahnya. Memang ada orang-orang yang memang taat tentang antrian, tetapi mungkin banyak yang tidak sabaran cuy ya. Tapi di Malaysia ternyata banyak budaya antri ini yang membuat apa ya, nama Malaysia ini istilahnya dikenal dengan orang luar, istilahnya budaya ngantri. Wah, jadi keren. Jadi apa ya, menjadi contoh juga cuy ya untuk negara-negara lain cuy ya. Wah, mantap cuy. Kita lanjut ya. Sama-sama aja. Dari cuaca segi keramaian, crowd kayaknya sama-sama aja, tapi di saya lebih rame. Tentunya dengan kita ngelihat banyak bule sih. Itu juga bule. Jadi kayaknya bule tuh suka banget tinggal di Kuala Lumpur gitu. Ya mungkin karena orang-orangnya jago bahasa Inggris. Terus ya udah gitu, kayaknya orangnya lumayan open ya sama berbagai ras dan suku. Jadi bakal banyak tuh orang-orang bule, orang-orang India dan lain sebagainya yang kita menganggap mungkin dia warga Kuala Lumpur padahal bukan. Atau kita menganggapnya dia turis padahal bisa bahasa Malaysia gitu. Wah, itu juga banyak. Betul, banyak cuy ya. Jadi ya begitulah, jangan kaget kalau teman-teman nanti pertama kali ke KL. Melihat yang seperti itu. Banyak kok perantauan gitu yang ngumpul di sana. Karena penduduk aslinya sih dikit ya. Cuma berapa? Total Malaysia tuh 30 juta kan. Sementara di Jakarta aja udah ada 10 juta. Jadi kayak ya lumayan jomplang sih. Di Jawa aja ada 270 juta orang. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, banyaknya sama turis. Oke, mungkin korang semua ada informasi terupdate cuy ya tentang penduduk di Malaysia saat ini cuy, boleh komen saja di kolom komentar cuy, seperti itu ya. Jadi itulah guys ya, culture shock ya, ataupun pengalaman pertama kali orang Indonesia ini ke Malaysia begitu guys ya, khususnya di Kuala Lumpur ya kan. Artinya banyak sekali hal-hal unik istilahnya yang dia tidak dapatkan di Indonesia begitu guys, sehingga didapatkan di Malaysia. Dan ini membuat orang Indonesia ini shock ya, terhadap apa yang dia tengok di Malaysia begitu guys ya. Wah itu ya, banyak macam-macam, dari makanannya, dari gedung-gedung tinggi, dari budaya antri ini yang membuat saya wah gila ya, keren. Ini membuat bisa menjadi contoh cuy buat negara-negara lain khususnya di Indonesia, karena di Indonesia mungkin budaya antri ini apa ya, tidak semua orang istilahnya untuk bisa mengamalkan ini cuy ya, karena itu tadi harus perlu kesabaran ya cuy untuk mengantri ya, apalagi di jam-jam sibuk, jam-jam orang memang perlu cepat semua ya, tetapi bisa orang rakyat Malaysia ini bisa melakukan budaya antri ini dengan baik guys. Itu yang buat saya salut sekali, respect sekali guys ya terhadap rakyat Malaysia seperti itu guys. Jadi mungkin video ini cukup sampai sekian nih guys ya, sampai ini dulu videonya ya. Mungkin ada kekurangan, ada kehilapan, saya mohon maaf ya guys ya. Dan bertemu lagi di video selanjutnya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya terhadap video ini, boleh komen di kolom komentar. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.